Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya semuanya tetap dalam keadaan sehat, semuanya tetap dalam keadaan baik-baik, dan semua tetap aman di dalam kendalinya Tuhan. Baik, sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini, saya mengajak kita semuanya untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami akan mempersiapkan diri kami untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Tolong sampaikan firman-Mu dan biarlah firman-Mu hari ini boleh menjadi rema-rema baru atas hidup kami, supaya firman-Mu ini boleh menuntun setiap langkah kami untuk kami terus berjalan di dalam kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami menyerahkan renungan hari ini di dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita akan buka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-1 sampai dengan ke-2. Bait Allah akan diruntuhkan. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya itu akan diruntuhkan." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan memberikan tema renungan kita hari ini, yaitu bagaimana cara menjaga kehidupan rohani kita. Di ayat yang ke-1, di situ dikatakan murid-muridnya Tuhan Yesus ini datang kepada Tuhan dan mereka menunjuk pada bangunan-bangunan bait Allah. Artinya mereka menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah yang sifatnya adalah fisik, seperti kalau sekarang istilahnya adalah gedung gereja. Nah, dalam ibadah orang Israel itu cenderung membanggakan bangunan bait Allah secara jasmani. Padahal bangunan rumah Allah atau gereja secara jasmani pastinya akan hancur seiring dengan perkembangan zaman ini. Dan juga bisa dipastikan bahwa bangunan rumah Allah atau gereja akan hancur saat hari penghukuman Tuhan itu datang. Bukannya kita ini tidak boleh punya gedung gereja yang bagus, fasilitasnya lengkap dan seterusnya. Semuanya itu boleh, tidak ada yang melarang. Toh itu semuanya ada untuk menunjang kita dalam beribadah. Tapi ingat Bapak Ibu, jangan sampai ibadah yang kita lakukan itu hanya sekedar membanggakan rumah Allah atau bangunan gereja secara fisik atau jasmani yang mungkin kelihatannya megah, indah dan bagus dan bisa nyaman untuk ibadah. Kenapa? Karena menurut ayat yang kedua, saya akan bacakan. Kamu melihat semuanya itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Jadi hal-hal yang bersifat fisik, yang bersifat jasmani, baik itu bangunan bait Allah sekalipun, kalau kita datang ke gereja, kita beribadah karena dipengaruhi hal-hal yang sifatnya sementara ini, ayat yang kedua dikatakan semuanya itu sia-sia, karena pada akhirnya semuanya itu akan runtuh. Jika mungkin seseorang ini rajin atau tidaknya, nyaman atau tidaknya ibadah hanya dipengaruhi dari bangunan rumah Allah atau gereja secara jasmani, atau mungkin bahkan karena fasilitas-fasilitas yang ada, maka kita pun akan mudah untuk ngambek, untuk mutung suatu saat, bahkan malas untuk datang atau melayani ke gereja kalau fasilitas-fasilitas yang kita maksud itu menurut kita kurang memadai atau tidak sesuai dengan yang kita bayangkan.
Jadi kalau kita hanya memikirkan hal itu, maka sia-sia ibadah kita. Dan kalau ini sampai terjadi, maka berhati-hatilah, karena orang-orang seperti ini termasuk orang-orang yang rawan untuk mereka tidak setia kepada Tuhan. Mungkin awalnya, waduh, saya mau ke gereja, puji-pujiannya nggak enak karena musiknya kurang lengkap. Besok saja, besok, dan besok. Dan pada akhirnya, sadar tidak sadar mereka akan semakin jauh dari Tuhan. Dan kesetiaan mereka kepada Tuhan terjadi ketika apa yang menjadi keinginan mereka akan hal-hal yang bersifat sementara ini ada, tetapi kalau apa yang mereka inginkan tidak mereka dapati di dalam gereja ini, mereka akan lari dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita ubah dan kita perbaharui cara pandang kita tentang maksud dari rumah ibadah dalam nats ini. Bangunan-bangunan rumah ibadah yang dimaksud di sini adalah bangunan rumah Allah yang sifatnya itu adalah rohani. Apa itu? Itu adalah kehidupan rohani kita. Mengingat kehidupan akhir zaman ini, kita tidak pernah tahu kapan pastinya Tuhan akan datang kedua kalinya. Untuk itu, karena tubuh ini sama dengan bait suci yang harus benar-benar dijaga, maka kita pun juga harus menjaga dan merawatnya dengan baik, termasuk menjaga dan merawat kehidupan rohani kita dengan baik. Bangunan gereja secara fisik bisa hancur, tetapi kehidupan rohani kita, itulah yang akan membawa kita kepada Tuhan. Kalau kita benar-benar menjaga dan merawatnya dengan baik, saya percaya kita akan menjadi orang yang sangat-sangat mengasihi Tuhan. Kehidupan rohani kita akan bisa bertumbuh dengan baik. Lalu bagaimana cara kita menjaga atau merawat kehidupan rohani kita? Alkitab mengatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 7. Di situ dikatakan tetaplah berdoa. Jadi cara merawat kehidupan rohani kita yang pertama adalah dengan berdoa. Supaya kehidupan rohani kita benar-benar terawat dengan baik, maka doa itu penting bagi setiap orang percaya. Kenapa? Karena doa itu adalah sambungan nafas kita dengan Tuhan. Tanpa doa, hidup kita ini akan terancam. Bahkan kita akan mudah menjadi orang yang jatuh di dalam dosa. Doa ini loh, kehidupan doa ini benar-benar bisa mempengaruhi kehidupan rohani kita. Bisa benar-benar mempengaruhi setiap jalan dan langkah hidup kita. Orang yang tidak berdoa mungkin ketika bangun tidur, dia langsung melakukan banyak aktivitas, mungkin karena kesiangan atau banyak hal. Mungkin 1-2 hari rasanya nggak nyaman. 3 hari, 4 hari mulai terbiasa. Hari ke-6, ke-7 dan seterusnya, kalau mereka terus tidak berdoa, maka itu sudah tidak ada efek samping di dalam kehidupan orang ini. Jadi mereka akan merasa doa nggak doa biasa saja itu. Hati-hati. Ketika kehidupan kita mulai meremehkan tentang doa, maka kita akan menjadi orang yang akan rawan jatuh di dalam dosa. Doa itu bisa mengendalikan kehidupan kita. Saya percaya doa itulah yang akan memimpin setiap langkah kita. Langkah demi langkah untuk kita terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara kita menjaga dan merawat kehidupan rohani kita? Mazmur pasal 1 ayat yang kedua. Di situ dikatakan, tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi cara kita menjaga dan merawat kehidupan rohani kita yang kedua, renungkan firman itu. Orang yang suka merenungkan firman Tuhan,
kehidupan rohaninya tidak akan pernah kering. Bahkan dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya yang dapat memberkati banyak orang. Dalam keadaan apapun, dalam suka, dalam duka, bahkan ketika orang ini dalam kesulitan sekalipun, kalau hidupnya intim dengan Tuhan, hidupnya bergaul dengan Tuhan, dan firman Tuhan yang ada di dalam hati dan pikirannya, orang ini akan tetap menjadi kuat. Karena apa? Orang ini sudah hidup di bawah kendalinya Tuhan. Kalau kita hidup di dalam kendalinya Tuhan, sebesar apapun badai yang sedang kita hadapi, firman Tuhan yang kita baca itu akan terus merema di dalam hidup kita. Dalam keadaan kekeringan sekalipun, kita diibaratkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan itu akan menghasilkan buah-buahnya tepat pada musimnya. Dan buah inilah yang akan memberkati banyak orang. Buah apa itu? Buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, sabaran, kemurahan, kebaikan, bahkan penguasaan diri. Itulah yang akan menjadi buah kita ketika kita benar-benar dalam kehidupan sehari-hari selalu merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, saya sering berkata, mari renungkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Karena itu adalah hal yang sangat penting. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya sedang bergumul untuk sesuatu gitu. Secara manusia saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya sudah nggak ngerti itu jalannya bagaimana dan bagaimana cara saya untuk sampai kepada apa yang Tuhan maksud sehingga pergumulan saya ini segera terselesaikan. Saya tidak tahu Bapak Ibu. Benar-benar saat itu saya merasa, ya sudahlah, saya pasrah Tuhan. Tetapi ketika saya memutuskan untuk menyerah di hadapan Tuhan dan mengangkat tangan di hadapan Tuhan, setiap firman Tuhan yang saya baca itu seperti direview ulang, diingatkan di dalam pikiran saya, di dalam hati saya. Tuhan ingatkan saya seperti ini. Burung yang tidak menabur saja Tuhan beri makan. Bunga bakung yang tidak merawat dirinya Tuhan dandani begitu indahnya, begitu bagusnya. Apalagi kamu, orang yang sangat aku kasihi. Apalagi kita orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan, pasti Tuhan pelihara. Dan itu sungguh merema dalam hidup saya. Dan malam itu juga saya menangis. Saya menangis sampai hampir pagi. Saya mengucap syukur di hadapan Tuhan. Belum selesai saya berdoa, Tuhan gerakkan saya untuk membuka email saya dan saya kaget sekali. Di situ benar-benar Tuhan nyatakan setiap pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Ini loh kebutuhanmu nanti akan terpenuhi semuanya. Itu luar biasa. Dan pada saat itu hati saya benar-benar, aduh Tuhan, saya mengucap syukur. Saya nggak tahu. Ketika mungkin hidup saya jauh dari firman Tuhan, mungkin pada saat itu saya benar-benar jadi orang yang jatuh, jadi orang yang menyalahkan Tuhan, jadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Tetapi saya percaya setiap firman Tuhan yang saya baca dan saya renungkan, firman itu benar-benar hidup. Dan di akhir zaman ini, untuk merawat kehidupan rohani kita, renungkan firman Tuhan, itu kuncinya untuk kita bisa benar-benar merasakan kehidupan rohani yang sehat. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, bagaimana cara kita menjaga dan merawat kehidupan rohani kita? Rajin beribadah. Kenapa? Karena ibadah itu berguna dalam segala hal. Di dalam Timotius pasal yang ke-4 ayat yang ke-8 dikatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Kenapa ibadah berguna dalam segala hal? Karena
mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Orang yang kesukaannya ibadah kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, saya percaya kehidupan rohani orang ini akan sehat. Orang yang suka datang ke rumah ibadah tetapi dengan motivasi yang benar, orang ini hidupnya akan mampu menjadi berkat. Karena di dalam setiap pertemuan ibadah, ketika kita bertemu dengan saudara-saudara seiman, saya percaya di situ akan saling menguatkan, dan itu akan sangat berguna untuk kita, untuk bisa menguatkan kita, bahkan membawa kita untuk lebih lagi dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bangunan rumah Allah secara manusia atau secara fisik akan mudah untuk jatuh, tetapi bangunan kehidupan rohani ini tidak akan hancur, tetapi akan dipermuliakan pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Jika kita benar-benar dapat menjaga kehidupan rohani kita dengan sangat baik. Yang pertama, rajin untuk berdoa, renungkan firman Tuhan itu, dan rajin untuk beribadah. Semua yang kita kerjakan ini akan membawa kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan datang untuk kedua kalinya, kapanpun itu waktunya kita tidak pernah tahu, tetapi paling tidak kita sudah benar-benar menyiapkan diri kita. Kapan kita akan kembali ke rumah Tuhan, kita sudah siap. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, di akhir zaman ini yang harus kita kerjakan bukan hal-hal yang secara jasmani, tetapi kehidupan rohani kita harus benar-benar terpelihara dengan baik. Harus benar-benar terpelihara dengan sempurna supaya kehidupan rohani kita sehat di hadapan Tuhan. Orang yang kehidupan rohaninya sehat, dimanapun orang ini berada, orang ini akan selalu menjadi berkat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini. Ajarkan kami Tuhan untuk terus menjaga kehidupan rohani kami, supaya di akhir-akhir zaman ini Tuhan, hidup kami terus berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kami tidak tahu, mungkin Tuhan sedang dapati kami mulai jauh, mulai undur dari Engkau Tuhan. Atau mungkin kami akan menuju ke sana. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, untuk Tuhan terus memimpin setiap langkah hidup kami. Mampukan kami menghadapi hari-hari akhir ini, yaitu dengan terus hidup bergaul kepadamu Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami, orang tua kami, anak-anak kami, ataupun teman-teman kami yang sudah undur dari Tuhan, bahkan jauh dari Engkau Tuhan. Kami berdoa saat ini juga di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau yang pegang kendali atas orang-orang yang kami doakan ini. Dengan cara-Mu sendiri Engkau akan bawa mereka Tuhan untuk datang dan kembali lagi kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.